Halo Sobat Komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 11 layak sampai kapan kalau kita beli iPhone 11 ini. Mungkin ini adalah salah satu iPhone yang diminati banyak orang karena juga iPhone ini masih punya kapasitas paling bawah yakni 64 GB. iPhone 11 ini adalah iPhone yang larisnya kayak kacang goreng ya. Bahkan sampai sekarang untuk harga barunya juga masih ada untuk iPhone 11 ini. Nah, untuk iPhone 11 ini pastinya di luaran sana banyak banget yang pakai iPhone 11 ini layaknya iPhone XR. Nah, sekarang harganya makin terjangkau, tapi di tahun-tahun mendatang apakah iPhone 11 ini masih layak buat kalian ambil? Mengingat tahun depan, tahun 2025, ini sebentar lagi. Atau mendingan nggak usah beli iPhone 11 ini supaya kita nggak nyesel nantinya. Karena nggak tahan sama teknologi yang mulai ketinggalan pada iPhone 11 ini. Harus diakui iPhone 11 ini memang sangat kuat banget ya. Untuk beberapa orang yang suka live streaming bisa menggunakan iPhone 11 ini. Terutama buat kalian yang main TikTok live, bisa menggunakan iPhone 11 ini sebagai iPhone untuk live. Khusus buat live, ini hasilnya cukup terbilang bagus ya. Dimana untuk iPhone 11 ini sudah punya kamera ganda dengan night mode pada kamera utamanya. Performanya juga terbilang kencang dengan chipset Apple A13 Bionic dan dengan baterai yang terbilang cukup tahan lama. Tapi dengan teknologi yang nggak pernah berhenti di tahun 2025, apakah semua ini masih cukup? Masalah pertama adalah update iOS. Apple mungkin masih terkenal dengan yang namanya dukungan software yang panjang. Tapi kita tahu rata-rata iPhone itu mentok sampai 5-6 tahunan untuk support dapat update iOS terbaru. Kalau kalian ngitungnya benar, iPhone 11 ini mungkin bakalan dapat update iOS ya mentok di iOS versi 19 di tahun 2025. Karena tahun ini, tahun 2024 itu adalah tahun kelima. Tahun 2025 adalah tahun ke-6 buat iPhone 11 series. Karena mengingat iPhone 11 series termasuk iPhone 11 adalah iPhone yang dirilis di tahun 2019. Setelah itu, fitur baru nggak mungkin bakalan masuk. Aplikasinya juga mulai nggak kompatibel untuk beberapa aplikasi yang mungkin dukungan aplikasinya menggunakan fitur pada iOS terbaru tentunya nggak bisa digunakan pada iOS di iPhone yang memang nggak bisa lagi diupdate. Nah, masalah yang kedua adalah kameranya. Di era yang sekarang ini, kamera iPhone 11 ini masih terbilang bagus untuk sosmed ataupun untuk keseharian. Tapi nggak bisa saingan sama kamera ponsel terbaru yang memang punya zoom jauh lebih bagus dan dengan mode AI yang lebih pintar. Ya memang untuk iPhone 11 ini kan cuma ada dua lensa ya, lensa wide serta lensa ultrawide. Tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu, kamera iPhone 11 ini kurang bagus ya, apalagi di kondisi yang memang sangat low light. iPhone 11 ini bisa dibilang keteteran untuk pengambilan foto ataupun video. Jadi itu bisa jadi pertimbangan juga buat kalian yang mau ambil iPhone 11 ini. Tetapi secara keseluruhan kalau ambil foto video di kondisi yang terang, banyak cahaya, hasil foto videonya terbilang bagus baik kamera utama ataupun kamera depannya. Dan secara keseluruhan iPhone 11 ini ya memang belum support untuk jaringan 5G, masih mentok di jaringan 4G saja, belum support untuk MagSafe juga, tetapi untuk fitur lainnya juga masih terbilang lengkap. Dan kekurangan lain dari iPhone 11 ini adalah bezelnya yang tebal, di mana iPhone 11 ini masih menggunakan layar tipe Liquid Retina IPS LCD, belum layar panel OLED layaknya iPhone 12 series atau iPhone 11 Pro seriesnya. Jadi kira-kira worth it sampai kapan pakai iPhone 11 ini? Kalau kalian mau pakai iPhone 11 ini untuk hal-hal sederhana ataupun untuk penggunaan ringan seperti halnya browsing, nonton YouTube, chattingan, media sosial, ponsel ini masih sangat bagus banget buat dipakai sampai tahun 2027 atau sampai 3 tahun mendatang pun ini masih terbilang bagus ya. Mengingat kemungkinan besarnya iPhone 11 ini akan mentok di iOS versi 19 di tahun 2025 karena iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic yang juga dipakai pada iPhone SE generasi yang kedua. Jadi biasanya polanya kalau memang dipakai di iPhone SE generasi yang kedua, biasanya disupport selama 6 tahun.
Nah, chipset Apple A13 Bionic-nya ini masih cukup kuat buat kegiatan harian, bahkan untuk gaming ringan ataupun video editing, untuk live dan sejenisnya. Kapasitas baterainya juga terbilang cukup gede 3100-an mAh. Jadi iPhone 11 ini masih ngasih performa yang cukup bagus dan juga mulus buat kalian pakai. Selain itu, dengan harga yang sekarang ini jauh lebih murah, iPhone 11 ini bisa jadi pilihan bijak buat kalian yang memang butuh iPhone tanpa pikir panjang atau tanpa bikin kantong kalian bolong. Dan soal kamera, meskipun nggak punya fitur canggih seperti mode sinematik, hasil jepretannya masih oke banget buat konten di Instagram ataupun di TikTok ataupun untuk mengabadikan momen kalian setiap hari. Jadi iPhone 11 ini layak sampai kapan buat kalian yang nggak terlalu ngejar teknologi yang terbaru. Ponsel ini masih bisa banget diandelin sampai 2-3 tahun mendatang sekalipun. Tapi kalau memang kalian butuhnya untuk fitur yang lebih modern atau jaminan iOS yang lebih panjang, mungkin bisa pilih iPhone 13 ataupun iPhone 15 yang secara fitur sudah lengkap dan sudah menggunakan port USB Type-C, tapi masih belum bisa menggunakan Apple Intelligence atau AI. Sedangkan iPhone 15 Pro adalah requirement minimal untuk bisa menggunakan fitur AI atau Apple Intelligence pada iOS versi 18.2. Oke, semuanya kembali ke kalian sebagai pihak pembeli. Kalau saya rasa iPhone 11 ini untuk 2-3 tahun mendatang masih sangat layak banget buat kalian pakai, apalagi untuk penggunaan standar harian ini lebih dari cukup. Dan meskipun dengan layar yang masih LCD IPS, ini masih terbilang sangat bagus untuk penggunaan harian. Yakin deh nggak bakalan terasa perbedaannya antara layar Retina Apple yang masih LCD dan juga yang sudah OLED. Oke, semuanya kembali ke kalian. Kita hanya kasih saran dan juga informasi. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.